Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di acara SP30 Health kali ini, saya tidak sendirian, saya kedatangan tamu yang spesial, ya, partner saya di Triple H, Dr. Hans. Selamat siang. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat pagi, siang, dan malam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan steroid. Ya, jadi mungkin ini khusus kalangan olahragawan. Bukan olahragawan ya, apa ya dok ya? Bodybuilder mungkin atau iya, apa? bodybuilder Lebih ke arah bodybuilder ya. Bodybuilder. Tapi sebenarnya bukan cuma bodybuilder yang pakai. Kan banyak juga yang banyak. Oke, kita bahas itu. Terutama untuk pria, apakah bisa menyebabkan bijinya kecil atau mandul? Tonton yang setelah yang satu ini. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Oke, Dr. Hans. Yes. Ya, Anda kan sudah lama bergelut di bidang membentuk badan. Bodybuilding. Ya, bahasa Indonesia ini kan membentuk badan ya. Iya, pembentukan badan. Pembentukan badan, bodybuilding atau pahat badan lah. Nah, Anda sampai sebesar ini, apa yang Anda pakai? Masa besar sih. Nggak tahu di kamera kelihatannya besar apa enggak ini. Sebetulnya enggak lah dok. Maksudnya kan kalau kita kalau kita lihat kan sekarang dunia bodybuilding itu ada yang mereka bener-bener just bodybuilding, ada yang arahnya binaraga. Kalau binaraga kan seperti zaman-zaman yang dulu kayak Mr. Olympia dan lain-lain gitu ya. Yang mereka memang yang dikejar adalah masanya gitu, besarnya, volumenya, gitu. jumlah, volumenya ya. Sedangkan bodybuilding sendiri yang saya sebetulnya yang saya geluti itu sebetulnya lebih ke arah just looks good ya. Jadi atletik gitu aja lah. Kelihatannya bagus. Iya, just looks good gitu aja sih. Nggak yang tujuannya untuk kejar seperti binaraga gitu. Cuma memang itu pun sekarang cukup banyak yang pakai juga dok. Jadi yang pakai sepengalaman saya ya, dalam arti saya di dunia sana saya banyak melihat orang-orang itu yang bahkan mereka yang mungkin baru beberapa lama mereka exercise gitu ya. Kalau saya kan baru sekitar 12 tahun ini ya. Itu baru ya? Iya. Oke. Jadi baik. kalau bagi orang-orang yang masih baru, mungkin mereka baru latihan mungkin let's say setahun ya. Bahkan kurang dari 1 tahun mereka sudah berani sekarang untuk pakai drugs gitu ya. Drugs atau yang kita bilang sebagai hormon steroid gitu. Hormon steroid. Dan itu bukan cuma cowok dong. Gitu. Bahkan cewek pun sekarang juga sudah sudah kenal dengan istilah. Sebentar. Kalau cewek pakai itu tujuannya apa ya? Kan itu tujuannya untuk building muscle. Jadi muscle. untuk kenapa sih kok cewek itu lebih sulit untuk membakar lemak? Kenapa cewek lebih sulit untuk membangun otot? Karena mereka punya hormon testosteron yang jumlahnya lebih sedikit. Ya, levelnya sangat-sangat kecil. Sangat kecil gitu. Jadi kalau cowok mostly ya yang kita bilang kan jumlahnya itu berkisar antara 250 sampai 900. Range-nya besar karena apa? Karena mempengaruhi banyak hal juga gitu. Karena pola hidup, karena genetik dan lain-lain gitu ya. Usia juga pengaruh nggak? Usia juga pengaruh. Usia juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi mulai usia berapa dia kadarnya mulai menurun? Usia sebetulnya mulai usia 30. Hormon testosteron itu berkurang 1% per tahun. Waduh. Gitu. Jadi by the time orang usia 50 itu udah berkurang sekitar 20% dari usia 30. Ya. Gitu. Ya. Karena kan ya selisihnya dalam arti berkurang 1% per tahun, usia 50 berkurang 20% dari usia 30. Bukan dari normalnya ya, karena peaknya sebenarnya normalnya itu kita di usia 20. Peaknya gitu. Peaknya di usia 20-an gitu. Jadi usia 20-an itu tinggi-tingginya nih. Gitu. Oke. Nah, kenapa kok hormonnya yang dikejar adalah testosteron tadi? Oke, jadi kan tadi saya sempat steroid ini yang dikonsumsi adalah testosteron. Hormon. Jadi sebetulnya hormonnya bukan cuma testosteron dok ya. Karena jadi yang saya tahu itu steroid itu kan banyak. Betul. Salah satunya testosteron. Estrogen, ada progesteron, ada kortisol, dan lain-lain. Betul. Nah, yang tujuannya itu yang diperuntukkan untuk membangun otot, untuk membakar lemak, untuk bodybuilding lah ya istilahnya. Itu adalah golongan testosteron dan androgen. Gitu. Jadi dia yang sifatnya dia memakai reseptor testosteron dan androgen gitu, dan itu pun jenisnya juga masih banyak gitu. Jadi masih dibagi-bagi lagi, kelasnya banyak gitu jenisnya. Terus penggunaannya sendiri
apakah Dr. Hans pernah menggunakan, dan kalau pernah mungkin bisa kasih tahu bagaimana cara pakainya? Sayangnya belum pernah. Sayangnya belum belum pernah. Jadi saya tidak bisa sharing secara maksudnya secara pengalaman pribadi gitu. Tapi saya cukup banyak teman-teman yang pakai. Jadi saya kurang lebih tahu lah ya efek sampingnya mereka gitu, efek samping yang mereka alami gitu. Karena mereka kan juga sharing ke saya kan gitu loh. Karena mereka juga tahu saya di bidang medis dan mereka juga bahkan beberapa kali minta saya menyuntikkan. Gitu. Jadi mereka minta saya menyuntikkan untuk dalam arti ya saya nggak mau dong pastinya, dalam arti karena itu kan ada dampaknya dan saya nggak mau terima. Jadi sediaannya macam-macam ya. Ada macam-macam. Yang injek suntikan tadi. Ada yang injeksi, ada yang oral gitu. Ada yang oral. Masuk gitu. Lewat mulut ya. Yes, oral jadi seperti pil gitu. Pil gitu. Gitu. Itu tadi kan untuk sifatnya untuk bangun otot atau mungkin kita bilang anabolik lah. Anabolik steroid. Anabolik steroid. Betul. Terus ada nggak yang alami? Maksudnya alami gimana? Untuk menaikkan kadar ada dong. testosteron kita. Ada dong, banyak terutama banget. Untuk pria-pria ini. Banyak banget. Jadi dalam arti sebetulnya suplemen sendiri juga ada dong. Jadi suplemen sendiri. Berarti dia non hormonal. Non hormonal. Jadi kalau kita bilang biasanya kalau di dunia olahraga itu kita bilang testo booster. Testo booster. Gitu, testo booster itu biasanya dia tribulus gitu ya. Tribulus, ZME gitu, ZME, terus apalagi ya, zinc gitu juga. Jadi dia salah satunya dari kandungan ZME juga. Zinc, magnesium gitu. juga masuknya. Zinc, magnesium gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali. Ginseng juga termasuk, itu juga bisa meningkatkan hormon testo juga, makanya kan dia juga termasuk salah satu afrodisiak kan, gitu. Jadi sebenarnya kalau yang disebut testo booster tadi, saya pernah pakai. Testo booster karena dalam arti kan waktu itu penasaran tribulus gimana, tapi ya memang nggak terlalu ngefek sih karena dalam arti itu kan natural ya gitu. Jadi usia berapa waktu pakai? 20-an juga. Ya jelas nggak ngefek. Gitu, nggak ngefek juga. Karena masih puncak-puncaknya. Betul gitu loh. Jadi kita timing itu sangat penting untuk kita dalam arti kapan kita harus pakai. Tapi dulu karena kita ya penasaran aja kan, curious, maksudnya bisa meningkatkan performa kita seberapa besar sih di olahraga gitu loh. Efeknya kecil berarti? Kecil sih, kecil. Dibandingkan dengan steroid yang asli mungkin? Saya nggak tahu, karena nggak pernah pakai. Tapi yang saya lihat itu banyak teman-teman saya yang mungkin mereka usia berlatihnya ya. Dalam arti masa berlatihnya itu masih baru 1 tahun 2 tahun itu bisa membalap orang yang usia latihannya sudah 5 tahun. Segitu signifikannya. Karena memang secara research, memang kalau penggunaan yang benar ya, penggunaan steroid yang benar yang dipantau secara benar itu bisa meningkatkan 3 sampai 5 nukleus di dalam otot. 3 sampai 5 nukleus. 3 sampai 5 kali. Nukleus itu kan inti sel ya. Inti sel. Jadi dia bisa meningkatkan pembesaran. Jadi kalau otot itu kan pembesarannya bisa secara hipertrofi dan hiperplasi ini. Betul. Jadi pertambahan jumlah dan pertambahan ukuran, kalau volume. Kita jelaskan sedikit buat para sobat sehat. Kalau hipertrofi itu ukurannya yang membesar. Betul. Volumenya yang membesar. Betul. Kalau hiperplasi jumlah selnya bertambah. Betul. Jadi tampak dari luar sama-sama lebih besar. Yes, gitu. Benar kan? Ya. Nah, si steroid ini, testosteron, testosteron dan androgen, dia bisa memperbanyak jumlah sel itu tadi. Makanya dia meningkatkan 3 sampai 5 kali. Itu sebabnya kenapa orang yang pakai steroid bisa 3 sampai 5 kali terkesannya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Nah, sekarang kalau normalnya tanpa kita injek, tanpa asupan steroid dari luar misalnya, secara alami, itu bisa meningkatkan massa otot 1 bulan. Maksimal ya, kita bilang maksimal. Walaupun setiap orang beda-beda. Iya. Yang dokter Hans dari pengalaman, dari pengalaman latihan waktu di dunia tersebut, berapa kilo? Susah juga dok untuk bilang kita ini ya maksimal yang saya dari based on experience ya, based on experience. Karena saya sering lihat di artikel, dibaca, itu kalau bisa naik sampai 1 kilo, 1,5 kilo per bulan itu sudah bagus ya. Bagus banget. Dan itu cuma bisa naik di 1 tahun pertama. Bayangin, 1 tahun pertama, karena apa? Karena kan kita stimulus otot ini kan dalam arti otot kita itu kan sebetulnya pada waktu kita latihan dok, itu kan dirusak nih otot kita. Betul. Dirusak. Dan kita kan berusaha untuk membangun otot dari nutrisi yang kita makan, dari istirahat, recovery dan lain-lain. Itu kan dalam arti kita memperbesar kapasitas otot kita, jadi membangun lagi regenerasi sel dan lain-lain gitu. Nah, stimulus itu akan sangat cepat di awal-awal pada waktu kita belum pernah exercise.
Kalau belum pernah exercise dia lebih cepat. Yes, betul. Nah, seiring berjalannya waktu kan tubuh kita kan berusaha untuk beradaptasi juga nih, termasuk sel otot juga. Gitu. Jadi dia tidak mudah untuk pecah gitu. Tidak mudah untuk dalam arti membangun yang lebih besar. Karena sudah terbiasa dengan beban sudah terbiasa tersebut. Dengan beban seperti itu. Makanya kenapa kok orang-orang yang ingin menaikkan massa otot, dia perlu meningkatkan bebannya, load-nya. Gitu. Jadi itu yang biasanya sebutannya adalah progressive overload. Siap, gitu. Siap. That's why kenapa orang-orang yang di awal-awal itu pembentukan ototnya cepat, tapi setelah itu ya mereka akan sangat lambat, bahkan terkesannya seperti tidak ada pertumbuhan. Stagnan gitu gitu. Mungkin karena itu memilih jalan. Nah, itu dia. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke topik yang menjadi judul. Kembali ke topik yang menjadi judul. Ya benar. Iya, benar. Apakah ada dampaknya penggunaan steroid tadi pada seks? Ada yang bilang nanti ya bijinya kecil, badannya aja gede gitu. Sorry ya. Ini kan topik yang ya agak sensitif sih. Iya, betul. Tapi ini banyak diperbincangkan. Yes. Jadi efeknya tentunya ada dan nyata gitu ya. Efeknya ada dan nyata baik pada cewek maupun pada cowok gitu. Kalau pada cewek dia bisa membuat kehilangan dalam arti kehilangan sex drive. Jadi dia libidonya ya libidonya menurun kalau pada cewek gitu. Kemudian akan tumbuh facial hair gitu. Jadi rambut pada wajah, rambut pada badan dan lain-lain itu akan tumbuh. Jadi dan dia akan punya suara yang lebih ngebas gitu kalau cewek gitu ya. Jadi hati-hati kalau cewek pakai ini ya, karena sekarang juga banyak atlet cewek gitu ya. Udah banyak juga. Jadi kalau dulu atlet cuma cowok, sekarang atlet juga cewek juga banyak dong. Gitu. Terus kalau pada cowok ya dia akan menyebabkan abnormalitas pada sperma. Jadi makanya spermanya jadi kalau kita awamnya nggak subur gitu ya. Abnormalitas pada sperma dan menurunnya jumlah testosteron normal. Karena apa? Karena kita biasa disuplai testosteron dalam jumlah yang besar. Otomatis kelenjarnya manusia, kelenjar testosteron ini akan merasa dalam arti, oh aku udah cukup kok, kan nggak perlu produksi lagi, sudah cukup jumlahnya. Berarti bahasanya gini, karena sering diimpor dari luar. Betul. Produksi dalam negerinya macet. Betul. Malas. Karena merasa udah cukup. Gitu. Akhirnya pabriknya lama-lama mengecil. Betul. Pabriknya lama-lama mengecil. Tutup mungkin. Iya, gitu loh. Jadi akhirnya impor aja terus gitu. Dan tidak mungkin kan dok. Maksudnya kita kan pakai bukan tidak mungkin sih. Ya mungkin saja kalau memang orang mau pakai dalam jangka waktu yang panjang. Dalam arti dan banyak juga mungkin kalau kita berkiblat pada atlet di luar negeri, mungkin mereka pakainya sudah tahunan. Tapi mereka mungkin kalau atlet kan benar-benar dipantau ya, dan itu pengawasannya khusus ada pengawasannya khusus. Jadi dalam arti dosisnya benar-benar sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Nah selama dosisnya ini benar-benar dipantau, benar-benar orang punya dokter pribadi nih yang benar-benar expert di bidangnya, ya mungkin masih aman-aman aja pakai bertahun-tahun gitu. Tapi kalau kita pakainya, sebenarnya kalau dari pandangan dokter Hans, boleh nggak pakai? Boleh selama dalam arti kita benar-benar ini ya, maksudnya kita benar-benar sesuai kebutuhan. Gitu. Sesuai kebutuhan itu maksudnya gimana? Untuk orang-orang yang mungkin usianya sudah 50-60 tahun ya, dan mereka mungkin ingin memiliki kehidupan seks yang tetap baik. Ya. Itu biasanya diperlukan untuk dosis terapi. Gitu. Jadi peruntukannya hormon steroid apakah boleh dipakai? Saya bilang boleh. Karena kan dalam arti kita di bidang medis pun kan juga dipakai untuk terapi juga. Bisa untuk menggunakan terapi. Karena untuk building muscle itu bukan cuma yang kelihatan otot rangka. Yes. Sebenarnya kan dalam tubuh kita juga ada otot lain. Betul. Otot jantung. Otot polos lah. Betul. Gitu. Jadi contoh kayak banyak mungkin kalau sudah usia tidak bisa nahan kencing. Mungkin salah satunya karena testosteron sudah menurun. Iya. Betul, salah satunya prostat ya gitu ya. Jadi itu kan hubungannya kalau kencing sama prostat juga gitu. Jadi sebetulnya apakah hormon steroid ini ilegal atau testosteron ini ilegal? Saya bilang tidak. Ya, dalam arti di dunia kedokteran juga banyak sekali pakai untuk terapi. Tapi kalau peruntukannya untuk muscle building atau body building, menurut saya sih kurang bijak. Gitu, kurang sebenarnya bijak. Sebenarnya masalah sih gitu. Kalau saya. Kalau di bawah pengawasan. Iya betul, maksudnya gini, kurang bijak kalau misalnya kita pakainya itu asal gitu ya. Kalau kita pakainya, maksudnya kurang bijak itu kalau kan kebanyakan yang selama ini dok ya, yang orang itu kan pakainya, yang penting saya pakai pengen besar gitu loh. Jadi mereka tidak memikirkan jangka panjangnya, mereka tidak memikirkan efek sampingnya karena mereka hanya ikut-ikutan gitu loh maksudnya. Itu yang menurut saya kurang bijak. Tapi kalau memang atlet, dalam arti mereka memang punya dokter yang bisa mengawasi dosisnya dan lain-lain, ya silahkan. Selain ke masalah seks tadi,
adalah efek samping lainnya. Mungkin ginjal atau liver banyak sekali. Yang paling banyak itu dok, yang saya tahu ya adalah mereka punya cardiac failure gitu, gagal jantung. Gagal jantung karena apa? Karena steroid ini punya efek dia water retention atau fluid retention gitu. Nah fluid retention itu akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Nah tekanan darah yang tinggi kalau dibarengi dengan intensitas latihan yang tinggi, nah ini kan jantungnya kerjanya kan berat, gitu. Kan nggak mungkin dong orang-orang bodybuilding nggak latihan. Dan kebanyakan orang-orang yang latihan ini kan bebannya kan berat-berat karena powernya mereka meningkat. Nah tekanan darah yang tinggi ya dibarengi plus dengan load intensity latihan yang tinggi, jantungnya kan berat untuk kerjanya. Gitu. Jadi itu kenapa banyak orang yang mungkin tidak punya masalah, tidak punya isu jantung sebelumnya mereka bisa gagal jantung. Jadi penyebabnya bisa karena itu, dan itu juga masih ada efek ke liver ya karena nggak bisa di breakdown kan, jadi itu kan liver toxicity-nya cukup tinggi, belum lagi efeknya ke ginjal juga, jadi macam-macam sih. Nah, jadi ini tadi adalah perbincangan kita tentang penggunaan steroid. Jadi memang ya benar ya, jadi ada efek sampingnya, kemudian bisa ke arah ke hormon seks. Kemudian bisa, termasuk bijinya mengecil, termasuk karena testosteronnya menyusut gitu. Oke. Jadi itu tadi bincang-bincang kita. Dan buat sobat sehat yang masih punya pertanyaan seputar binaraga lah, muscle building. Iya, muscle building lah ya. Silakan komen di bawah. Mumpung ada ahlinya. Enggak, saya bukan ahlinya. Saya cuma sharing dari apa yang saya tahu. Karena sudah pengalaman belasan tahun loh. Iya, baru. Oke, itu saja dan seperti biasa buat Anda yang suka dengan video ini silakan share pada teman-teman Anda dan silakan komen di bawah jika masih ada pertanyaan. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.